Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kita banyak kenikmatan, telah memberikan kita banyak kesempatan untuk terus menjadi hambanya yang penuh dengan kesyukuran. Selawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa terus istiqomah di jalan yang telah beliau ajarkan. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di audio Rahasia Guru Dahsyat. Alhamdulillah kita telah sampai di rahasia ke-8. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru telah mendengarkan di audio Rahasia Guru Dahsyat yang lain. Semoga audio ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak dan Ibu guru, di materi ke-8 ini kita akan sama-sama membahas tentang agar pesan sampai kolbu. Tentunya sebagai seorang guru, kita juga ingin apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan nasihat kepada murid kita itu bisa diterima oleh murid kita dengan baik. Menyampaikan sebuah pesan yang bisa diingat dengan baik adalah keinginan setiap guru. Namun, agar pesan itu tetap diingat tentu bukanlah perkara yang mudah. Banyak guru yang menyampaikan pesan seakan hilang begitu saja. Dan ini pun seringkali terjadi. Mungkin kita kenal dengan istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada pesan yang menyangkut. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar pesan, informasi ataupun ilmu yang kita sampaikan diingat dan sampai ke kolbu murid kita? Kemampuan berkomunikasi yang baik tentu menjadi hal yang penting bagi setiap guru. Materi pelajaran yang bagus, namun ketika kita tidak bisa menyampaikannya, tentu akan menjadi sebuah hal yang kurang bagus. Harus ada kesesuaian di antara keduanya. Seorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tentu hal yang disampaikannya akan dapat dipahami oleh setiap murid dengan baik pula. Untuk menjadi guru yang dikenang, ada dua cara. Yang pertama, jadilah seorang pembicara yang baik. Yang kedua, jadilah seorang penulis yang baik. Kedua hal itulah yang akan dikenang oleh setiap orang. Jika kemampuan keduanya dikuasai oleh seorang guru, maka guru tersebut akan dikenang sepanjang masa. Meskipun jasadnya telah dikubur, namun jasa dan hasil karyanya akan terus berguna dan akan tetap dikenang. Sejarah akan terus berbicara tentang kenangan-kenangan indah sang guru dari apa yang dia hasilkan berupa karya-karya nyata. Ada 5 hal yang mesti diketahui oleh seorang guru agar pesan yang ia sampaikan mampu menembus kolbu sang murid. Dan tentunya pesannya itu akan menjadi pesan yang sangat berguna. Apa saja itu? Yang pertama adalah seorang guru harus mampu mengetahui dan menyesuaikan kepada siapa dia berbicara. Ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan murid. Tentu akan sangat berbeda ketika kita berbicara dengan anak SD, ketika kita berbicara dengan TK, SMP, dan SMA. Tentu akan sangat berbeda. Dan kita harus mengetahui bagaimana cara berpikir mereka.
Jangan sampai kita berbicara dengan anak TK, kita samakan dengan berbicara dengan anak SMA. Tentu tidak akan pernah nyambung. Tentunya murid akan sangat kesulitan meskipun guru tersebut sudah menerangkan dengan cara yang baik, namun tidak bisa menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bagaimana pesan bisa tersampai dengan baik ke dalam kolbu, yaitu apa yang dipesankan harus menyentuh emosi murid-murid kita. Pesan yang hanya mengandung untaian kalimat tanpa menyentuh emosi ibarat sebuah tubuh tanpa ruh. Pesan tersebut menjadi kaku sehingga pesan tidak akan meresap di kolbu murid. Cara agar pesan yang disampaikan dapat menyentuh kolbu adalah dengan membuat pesan yang disampaikan seolah-olah nyata dan benar-benar ada di kehidupan murid. Artinya, jangan sampai kita memberikan sebuah pesan namun isinya hanya sebuah khayalan belaka. Khayalan yang tidak akan pernah dimengerti oleh murid kita. Sentuh emosi mereka. Yang ketiga, ketika kita menyampaikan pesan, maka sampaikanlah pada waktu yang tepat. Artinya, jangan sampai ketika emosi mereka sedang bergejolak, kita langsung menyampaikan pesan kebaikan. Itu tidak akan pernah nyampe. Kita sesuaikan dulu dengan kondisi mereka. Sesuaikan waktu yang tepat, insya Allah pesan pun akan nyampe dengan baik. Dan yang keempat adalah pesan harus menyenangkan kolbu murid, bukan malah membuat resah dan sedih. Artinya, saat murid dalam kondisi yang senang, maka sampaikanlah pesan tersebut. Artinya kita membuat pesan itu dalam kondisi yang mereka sedang senang. Dan yang kelima, yaitu seorang guru harus benar-benar menunjukkan ketulusannya dalam menyampaikan pesan. Bukan hanya senda gurau, bukan hanya sekedar pencitraan, namun bagaimana pesan itu benar-benar mengandung kebaikan dan kita menunjukkan dengan penuh ketulusan dan bukan rekayasa. Itulah 5 hal yang harus kita ketahui agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang ilmu yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam kolbu mereka. Bukan hanya sekedar di telinga, bukan hanya sekedar didengar, tapi bagaimana pesan itu bisa menyentuh. Itulah yang harus kita lakukan, sehingga pesan kita itu akan terus diingat oleh mereka sampai kapanpun. Meskipun kita tidak lagi mengajar di kelasnya, tapi ketika 5 hal tersebut kita lakukan, yakinlah bahwa pesan akan terus menyangkut di hati mereka. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan di audio Rahasia Guru Dahsyat. Dari saya, Riswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.